wa razaqa bihi man syaa min ibadihi ilman wa imanah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwa al-ahibba rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kisah-kisah yang ada dalam Quran, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sampai pada penduduk Mu'tafikah, penduduk yang Allah Ta'ala jungkir balikkan, yakni kaum Lut alaihissalam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kisah Nabi Syuaib dan juga penduduk Madian. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala kisahkan dalam Quran di beberapa tempat, ya, di antaranya dalam surah Al-A'raf, surat Hud, ya, dan juga surat Asy-Syu'ara tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Subhanallah, yang mana Allah Ta'ala utus Nabi Syuaib kepada penduduk Madian, dan Nabi Syuaib ini termasuk nabi-nabi dari kalangan bangsa Arab, sebagaimana hadis Abu Dzar yang dahulu telah kita sebutkan, ya, wa arba'atun minal Arab, dan nabi-nabi dari bangsa Arab ada 4: Hudun, Salihun, Syuaibun, wa nabiyyuka hada. Yang Nabi Hud yang Allah Ta'ala utus kepada kaum Ad, Nabi Saleh yang Allah Ta'ala utus kepada kaum Samud, dan Nabi Syuaib yang Allah Ta'ala utus kepada Ahlul Madian, penduduk Madian, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun penduduk Madian, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, di sini para ulama berselisih apakah Madian ini adalah nama kota ataupun nama suku. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau merojihkan bahwasanya Madian ini merupakan, yakni nama kabilah Madian yang mereka tinggal di Ma'an, yang sekarang di daerah Yordania, ya, mereka tinggal di Ma'an, ya, yang ini sesuai dengan Qarina yang Allah telah sebutkan bahwasanya mereka penduduk Madian itu dekat dengan kaum Lut. Wa ma qaumu Lutin minkum bibait, dan sedangkan kaum Lut itu tidak jauh dari kalian, ya. Di sini tidak jauh maknanya baik dalam bentuk tempat ataupun waktunya, ya, karena Nabi Syuaib alaihissalam, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah di antara Imam Ibnu Katsir, ada yang mengatakan Nabi Syuaib ini merupakan pengikut daripada Nabi Ibrahim, ya, dan juga ada yang mengatakan putri Nabi Lut alaihissalam itu merupakan nenek daripada Nabi Syuaib. Allah Ta'ala alam bisawab, yang jelas antara Nabi Lut dan juga Nabi Syuaib itu tidak jauh, ya. Adapun dari sisi tempat, Nabi Lut diutus kepada kaum Sadam atau kaum Sadum yang mereka tempatnya di Bahrul Mayyit, yakni laut mati, ya. Adapun Ma'an, yakni di mana penduduk Madian bertempat tinggal, itu di Yordan, jadi tidak jauh juga. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, kita sebutkan yang Allah Ta'ala kisahkan dalam Quran tentang Nabi Syuaib, dakwah beliau kepada penduduk Madian, ya, yang mana penduduk Madian ini memiliki penyimpangan. Ada 3 penyimpangan. Yang pertama, mereka berbuat kesyirikan, mereka menyembah pohon yang besar namanya Aikah, ya, dan mereka juga disebut sebagai ashabul Aikah, orang-orang yang mereka menyembah pohon. Dan penyimpangan mereka juga, mereka mengambil harta orang lain tanpa hak, ya, dalam bentuk merampok, sebagaimana kaum Lut mereka merampok, penduduk Madian juga merampok, mereka memalak, membegal, subhanallah, dan juga mereka mengurangi timbangan, subhanallah. Kemudian di antara kerusakan yang dilakukan oleh penduduk Madian, mereka menghalangi manusia daripada jalan Allah Ta'ala. Mereka menghalangi orang-orang yang ingin mendengar dakwah
Nabi Syuaib. Ya, bisa jadi ketika penduduk Madian yang tidak menerima dakwah Nabi Syuaib, ada kota lain yang ingin mendengar ya dakwah dari Nabi Syuaib, mereka halang-halangi. Ini 3 kerusakan yang dilakukan oleh penduduk Madian. Nah, dalam surat Al-A'raf Allah Ta'ala kisahkan kisah tentang Nabi Syuaib, dakwahnya dan juga penduduk Madian. Ya, mulai dari ayat ke-85. Allah Ta'ala berfirman, wa ila madyana akhahum Syuaiban, dan kepada penduduk Madian Allah Ta'ala utus saudara mereka Nabi Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, yang mana Nabi Syuaib ini berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ubudullaha, ibadailah Allah Ta'ala semata, ma lakum min ilahin ghairu, kalian tidak memiliki Tuhan yang benar selain Dia. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian. Fa'auful kaila wal mizan, maka sempurnakanlah timbangan dan takaran kalian. Wala tabakhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian membuat kerugian bagi manusia terhadap harta-harta mereka. Subhanallah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Ta'ala perbaiki. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minun, in kuntum mu'minin, dan itu lebih baik untuk kalian jika kalian benar-benar beriman. Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja, dan janganlah kalian duduk-duduk ya di pinggir-pinggir jalan yang kalian menakut-nakuti manusia. Wa tasudduna an sabilillah, dan kalian menghalangi orang-orang beriman daripada jalan Allah. Wa tabghunaha iwaja, dan kalian inginkan dari mereka itu kebengkokan, kesesatan. Naam. Wadhkuru id kuntum qalilan fakatsarkum, dan ingatlah ketika kalian itu sedikit, jumlah kalian sedikit. Ya, kemudian Allah Ta'ala perbanyak kalian. Wanduru kaifa kana akibatul mufsidin, dan lihatlah ya bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kerusakan sebelum kalian, kaum Ad, kaum Samud, dan juga kaum Sadum yang tidak jauh daripada kalian. Ya, subhanallah. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi, dan kalaulah sebagian daripada kalian beriman dengan apa-apa yang aku diutus dengannya. Wa ta'ifatun lam yu'minu, dan sebagian kalian tidak beriman. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana, maka bersabarlah sampai Allah Ta'ala putuskan ya apa yang terjadi di antara kita. Ya, wa huwa khairul hakimin, dan dialah sebaik-baik memberi keputusan. Qala al mala'ul ladzina istakbaru, maka berkata pembesar-pembesar daripada penduduk Madian, ya kalangan elit mereka mengatakan, ya qala al mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaibu wal ladzina amanu ma'ak, kami akan mengusir engkau wahai Syuaib dan orang-orang yang beriman denganmu, min qaryatina, dari kota kami, ya au la ta'udunna fi millatina, atau kalau tidak kamu harus kembali kepada agama kami. Qala awalau kunna karihin, mereka mengatakan, ya apakah kalian mengusir kami walaupun kami tidak menyukainya? Subhanallah. Qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha, sungguh kami telah berbuat ya kedustaan atas nama Allah jika kami harus kembali kepada agama kalian, kata Nabi Syuaib, setelah Allah Ta'ala selamatkan kami ya dari kalian, dari kesyirikan. Wa ma yakun lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna, dan tidak akan kami kembali kepada ya agama kalian ya kecuali apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, dan sungguh ilmu Rabb kami Allah Ta'ala ya begitu luasnya atas segala sesuatu. Alallahi tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina, ya maka Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana, wahai Rabb kami, putuskanlah antara kami ya dengan kaum kami, bil haqqi, dengan hak, wa anta khairul fatihin, dan engkau sebaik-baik memberi keputusan. Wa qala al mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, maka berkata pembesar-besar kaum daripada penduduk Madian, elit daripada penduduk Madian, mereka mengatakan, la ini taba'tum
Syuaiban innakum idzal khasirun. Mereka berkata kepada kaumnya, kalau kalian mengikuti Syuaib, kalian termasuk orang-orang yang merugi. Fa akhadathumur rajafah, maka mereka pun ditimpa gempa. Fa asbahu fi darihim jathimin, dan mereka pun menjadi mayat-mayat bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Subhanallah. Ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam diutus kepada Ahlul Madyan, ya. Dan sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf tadi, di antara dakwah Nabi Syuaib adalah berdakwah kepada tauhid, ya, memperingatkan mereka agar menyembah Allah Ta'ala semata, meninggalkan sembahan selain Allah, meninggalkan aikah, ya, pohon besar yang mereka sembah yang dinamakan dengan aikah. Walaupun para ulama berselisih apakah ahlul aikah ini adalah ahlul Madyan, ya, mereka berselisih apakah Nabi Syuaib ini diutus kepada satu kaum, yakni penduduk Madyan saja, ataupun ahlul aikah, orang yang menyembah pohon ini sendiri, ya. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya ahlul Madyan inilah ahlul aikah, ya. Mereka penduduk Madyan, di antara kerusakan yang mereka lakukan, mereka menyembah yakni pohon yang disebut sebagai al-aikah. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, di antara bentuk dakwah Nabi Syuaib, beliau mengingatkan agar kaumnya meninggalkan kemungkaran, ya. Di antara kemungkaran yang mereka lakukan, yakni mereka mengurangi timbangan ketika mereka menakar, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celakalah orang-orang yang mereka mengurangi timbangan, ya, al-mutaffifin, yang curang. Ketika mereka mendapat takaran dari orang lain, ketika mereka membeli, mereka minta timbangannya itu dicukupi ataupun yang minta ditambah. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Akan tapi ketika mereka menimbang, mereka menjual, mereka mengurangi timbangan dan takaran-takaran mereka. Maka Nabi Syuaib pun memperingatkan kepada mereka, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf yang tadi kita bacakan, fa'auful kaila wal mizan, maka sempurnakanlah timbangan-timbangan dan takaran-takaran. Wala tabakhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian merugikan manusia, ya, dengan mengambil hak-hak mereka. Subhanallah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan, ya, setelah Allah Ta'ala perbaiki. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, dan itu lebih baik untuk kalian jika kalian beriman. Wala taqudu bikulli siratin tu'idun, dan janganlah kalian duduk-duduk di jalan-jalan tu'iduna, yang kalian menakut-nakuti orang, wa tasudduna an sabilillah, dan kalian menghalangi man amana billah, ya, man amana bihi, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kalian halangi daripada jalannya. Wa tabaghunaha iwaja, dan yang kalian inginkan adalah agar mereka tetap dalam keadaan bengkok, dalam keadaan sesat. Subhanallah. Jadi ada beberapa perkara, ya, yang Nabi Syuaib berdakwah kepada kaumnya. Pertama, yakni memperbaiki tauhid mereka. Yang kedua, yakni memperbaiki akhlak mereka yang rusak. Subhanallah. Yang mana mereka mengurangi timbangan bukan karena mereka fakir, tidak. Ya, disebutkan dalam surat Hud bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kaya. Inni arakum bi khairin, kata Nabi Hud, ya. Fa'auful kaila wal mizan, sempurnakanlah timbangan dan takaran kalian ketika kalian berjual beli. Inni arakum bi khairin, aku melihat kalian ini orang-orang yang baik-baik saja perekonomiannya, kalian kaya-kaya. Kenapa kalian harus mengurangi timbangan-timbangan dan takaran-takaran kalian? Subhanallah. Ya. Kemudian Nabi Hud juga melarang kepada mereka untuk, ya, membuat kerugian-kerugian orang lain, baik itu dalam bentuk madiyah, dalam bentuk material, ya, materi, ataupun selain daripada materi, ya, segala bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang mengurangi, ya, hak-hak orang lain, baik itu dalam bentuk harta ataupun yang lainnya, ya. Subhanallah, ini yang dilakukan oleh penduduk Madyan di antara kerusakan akhlak mereka. Kemudian ketiga, an-nahyu anil ifsad fil ard, yaitu melarang mereka daripada berbuat kerusakan di muka bumi. Naam. Dan juga Nabi Syuaib melarang mereka qat'ut thariq, ya. yakni qat'ut thariq ini bisa diartikan merampok, membegal, memalak, ya. Subhanallah. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya
perbuatan mereka ini mengambil paksa ataupun mengambil harta orang lain tanpa hak, itu bukan karena faktor pendukung kemiskinan ataupun kefakiran, tidak, ya, tapi ini merupakan murni dalam bentuk keburukan akhlak mereka. Subhanallah. Nah, wala taqudu fi bikulli siratin tuidun, dan janganlah kalian duduk-duduk di jalan-jalan kalian menakut-nakuti manusia, ya. Subhanallah, la tajlisu ala kulli tariqin fihi mamarrilin nas, ya. Janganlah kalian berada di jalan-jalan yang mana jalan tersebut tempat lewat manusia, yang kalian menakut-nakuti mereka, ya, agar mereka menyerahkan hartanya. Wa tamannauna man yuridu al-maji'a ila Syuaib, dan kalian juga melarang orang-orang yang hendak pergi menuju Nabi Syuaib untuk mendengar dakwah daripada Nabi Syuaib. Subhanallah. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, di antara model dakwah Nabi Syuaib dalam bentuk targhib wa tarhib, ya, dalam bentuk, ya, motivasi dan juga menakut-nakuti mereka. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat ke-86 bagaimana model dakwah Nabi Syuaib. Wadhkuru id kuntum qalilan fakatsarakum. Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, ya, menjelaskan kepada kaumnya tentang nikmat Allah Ta'ala. Ingatlah kalian ketika kalian dahulu jumlah kalian sedikit, kemudian Allah Ta'ala perbanyak kalian. Subhanallah. Wanduru kaifa kana akibatul mufsidin, dan lihatlah bagaimana akibat kesudahan daripada kaum-kaum yang berbuat kerusakan, ya, kaum-kaum terdahulu sebelum kalian yang melakukan kerusakan, sebagaimana kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini, menyekutukan Allah Ta'ala, ya, kemudian merampok, mengambil harta manusia tanpa hak. Subhanallah, ya, menghalangi manusia dari bara jalan Allah Ta'ala, menghalangi orang-orang yang ingin mendengarkan dakwah Nabi Syuaib, ya. Subhanallah, orang-orang yang mereka sukanya menghalangi manusia daripada mendengar dakwah, sebagaimana kaum Ahlul Madian, kaum Nabi Syuaib, yakni Ahlul Madian. Nah, jadi Nabi Syuaib mengingatkan kepada kaumnya bagaimana kesudahan umat-umat terdahulu, kaum Ad yang Allah Ta'ala adab, ya, kaum Samud yang Allah Ta'ala binasakan, dan kaum Lut, yang mana kaum Lut ini tidak jauh dari mereka kaum ataupun Ahlul Madian, ya, wama qaumu Lutin minkum bibait, dan tidaklah kaum Lut itu tidak jauh daripada kalian. Subhanallah. Dan ada yang menyebutkan bahwasanya maksud daripada tidak jauh daripada kalian, bahwasanya kaum Lut ini tidak jauh daripada kalian, tidak jauh perangainya, ya. Kaum Nabi Lut mereka merampok sebagaimana Ahlul Madian juga mereka merampok. Nah, kemudian di antara bentuk dakwah Nabi Syuaib, ya, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Hud, ya, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mislu ma asaba qaumi nuhin aw qaumi hudin aw qaum lu aw qaum salihin, ya. Wa ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabi Syuaib, la yajrimannakum shiqaqi, janganlah permusuhan aku dengan kalian, an yusibakum mislu ma asaba qaum nuh, itu menyebabkan kalian tertimpa musibah, adab, sebagaimana, ya, kaum Nuh, atau kaum Hudin ataupun kaum Nabi Hud, atau kaum Saleh ataupun kaum Saleh. Wa ma qaum Lutin minkum bibait, dan juga, ya, adab yang Allah Ta'ala timpakan kepada kaum Lut yang mereka tidak jauh dari kalian, ya, waktunya, tempatnya ataupun perangainya. Wastaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, dan bertobatlah kepadanya, ya. Inna rabbi rahimun wadud, sesungguhnya Rabbku adalah Rahim, yang maha pengasih, Wadud, yang maha penyayang. Subhanallah. Nabi Syuaib, ya, mengajak pada kaumnya, memperingatkan kepada kaumnya tentang bagaimana kesudahan kaum-kaum sebelumnya, dan juga mengingatkan bahwasanya Rabb kita Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang, maka bertobatlah kepadanya, ya. Nabi Syuaib meminta kepada kaumnya untuk bertobat, ya, terhadap apa-apa yang mereka lakukan dalam bentuk kerusakan, baik dalam bentuk kesyirikan ataupun dalam bentuk akhlak muamalah yang buruk. Subhanallah. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, at-talatu fi tablighi da'wah wa izalatu syubhat anha.
ya, kelembutan dakwah Nabi Syuaib, ya, dan juga bagaimana Nabi Syuaib menghilangkan subuhat-subuhat, ya. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Syu'ara ayat ke-170. Idh qala lahum Syuaibun ala tattaqun, ketika Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, tidaklah kalian mau bertakwa, bertakwalah kalian, ya, takutlah kepada Allah. Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku ini adalah rasul yang diutus kepada kalian. Fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatilah Allah. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, dan tidaklah aku minta kepada kalian itu balasan, gaji, ya. Aku tidak minta balasan kepada kalian, dari kalian maksudnya. In ajriya illa ala rabbil alamin, karena sungguh pahala balasanku adalah daripada Rabbu, ya, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Naam. Kemudian terjadi jidal antara Syuaib, ya, perdebatan Nabi Syuaib dengan penduduk Madian, ya. Subhanallah. Di antaranya ini ketika Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bih, ya, dan jikalau sebagian daripada kalian beriman dengan aku, apa-apa yang aku diutus dengannya, wa ta'ifatun lam yu'minu, dan juga sebagian kalian tidak beriman, fasbiru, maka bersabarlah kalian, hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin, ya, sampai Allah Ta'ala yang putuskan di antara kita, ya. Subhanallah, sampai Allah Ta'ala putuskan di antara kita, ya. Fa innahu sayaj'alul aqibata lil mu'minin, maka Allah Ta'ala nanti akan jadikan kesudahan bagi orang-orang mukmin, ya, dan juga kesudahan bagi orang-orang yang kufur. Naam. Kemudian Nabi Syuaib juga, ya, menjelaskan kepada kaumnya, sedikit yang halal, ya, yang kalian terima itu lebih baik daripada kalian mengurangi timbangan-timbangan kalian, takaran-takaran kalian, ya. Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin, Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Hud ayat ke-86. Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin, yang tersisa daripada Allah, yakni keuntungan yang kalian dapatkan dari jual beli kalian yang sedikit daripada Allah Ta'ala, ya, yang didapatkan dengan cara yang jujur. Wa ma khairun lakum in kuntum mu'minun, itu lebih baik untuk kalian daripada jika kalian benar-benar orang yang beriman. Wa ma ana alaikum bihafid, dan aku tidaklah sanggup menjaga kalian. Subhanallah, wa ya Allah Ta'ala muliakan, ya. Tadi disebutkan bahwasanya, ya, di antara akhlak buruk penduduk Madian, mereka mengurangi timbangan, takaran, dan mereka lakukan itu bukan karena mereka fakir, tidak, ya. Dan juga Nabi Syuaib memperingatkan kepada mereka bahwasanya, ya, apa yang mereka lakukan itu merupakan bentuk kemungkaran, dan hendaknya mereka merasa cukup dengan sedikit keuntungan, ya, yang benar, yang jujur daripada Allah Ta'ala, itu lebih baik untuk kalian, ya, jika kalian beriman. Wa ma ana alaikum bihafid, dan aku tidak mungkin menjaga kalian, ya, tidak mungkin Nabi Syuaib itu mengawasi, ya, penduduk Madian terhadap jual beli mereka. Subhanallah. Nah, kemudian juga Nabi Syuaib berkata kepada mereka, kepada kaumnya, Ahlul Madian, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana, ya, berkata Nabi Syuaib, wahai kaumku, ya, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, in kuntum ala bayyinatin, jika aku berada di atas petunjuk, di atas bukti-bukti daripada Rabbku, wa razaqani minhu, dan aku diberikan rizki darinya, rizqan hasanan, rizki yang baik. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, dan aku tidak ingin menyelisih kalian terhadap apa-apa yang aku larang atas kalian. Jadi aku tidak ingin melakukan, ya, perbuatan yang aku larang kepada kalian. In uridu illa lislah, yang aku inginkan kepada kalian ini perbaikan, ya, perbaikan muamalah kalian, akhlak kalian, ya, mastata'tu, semampu aku. Jadi aku ingin memperbaiki kalian semampuku, kata Nabi Syuaib. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada yang memberikan taufik kecuali Allah Ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Subhanallah, ya Allah Ta'ala muliakan, ya. Nah, kemudian
Berkata Nabi Syuaib kepada kaumnya, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Hud di ayat ke-93, wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Wahai kaumku, ya, kalau begitu lakukanlah apa yang kalian lakukan dan aku akan lakukan apa yang aku lakukan. Ya, kalian mencari jalan kalian sendiri dan aku akan berjalan pada jalanku sendiri. Ketika kaumnya sudah tidak lagi mendengarkan Nabi Syuaib, ya, ketika kaumnya tidak lagi mengikuti seruan daripada nabinya, maka Nabi Syuaib pun berkata kepada kaumnya, ya, i'malu ala makanatikum, maka kerjakanlah sesuai dengan yang kalian kerjakan, sesuai dengan jalan kalian. Inni amil, dan aku pun akan berada pada jalanku. Saufa ta'lamuna man ya'tihi adabun yuhzihi wa man huwa kadhibun. Ya, niscaya kalian akan mengetahui, ya, siapa yang nanti akan mendapatkan adab yang menghinakan, ya, dan siapa yang dia termasuk pendusta. Wartaqibu inni ma'akum raqibun, maka tunggulah, ya, aku pun akan menunggu. Intadirul adab, ya, maka tunggulah adab. Fa inni muntadirun nasra war rahmah, sedangkan aku akan menunggu pertolongan Allah tabaraka wa taala. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, apa di antara jawaban penduduk Madian kepada nabinya ketika nabinya berupaya, ya, semaksimal mungkin, yang mana Nabi Syuaib ini disebut sebagai khatibul anbiya, ya, juru bicaranya para nabi, karena kefasihan beliau, karena, ya, tidak bosan-bosan beliau untuk memperingatkan kaumnya dengan bahasa-bahasa yang fasih, ya, subhanallah. Naam. Dalam surah Al-A'raf, ya, pada ayat ke-88 Allah Ta'ala kisahkan bagaimana jawaban kaumnya kepada nabinya, Nabi Syuaib. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi, berkata, ya, pembesar-pembesar kaumnya, ya, lanukhrijannaka ya Syuaib walladhina amanu ma'ak, kami akan mengusir engkau wahai Syuaib dan juga orang-orang yang beriman denganmu, ya, aw la ta'udunna fi millatina, atau kamu kembali kepada agama kami. Jadi Nabi Syuaib diancam untuk diusir kalau tidak kembali kepada agama mereka. Subhanallah. Qala awalau kunna karihin, maka berkata Nabi Syuaib, apakah kalian tetap akan mengusir kami walaupun kami tidak, ya, menyukai kembali kepada kekufuran. Qad iftarayna 'ala Allahi kadiban in utna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha. Ya, sungguh kami telah berbuat, ya, tipu daya yang besar atas nama Allah Ta'ala jika kami kembali kepada agama kalian setelah Allah Ta'ala selamatkan kami daripada kalian, daripada kesyirikan, daripada kerusakan, ya. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha, dan kami tidak akan kembali kepada agama kalian illa ayyasha Allahu rabbuna, kecuali apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, dan sungguh ilmu Rabb kami begitu luasnya atas segala sesuatu. Alallahi tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal. Subhanallah, ini begitu, ya, indahnya jawaban Nabi Syuaib, ya, subhanallah, ketika kaumnya hendak mengusirnya, ya. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, maka Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, ya, wahai Tuhan kami, putuskanlah antara kami dengan kaum kami, ya, dengan hak, dan engkau sebaik-baik pemberi keputusan. Subhanallah. Kemudian tidak hanya itu, kaum Nabi Syuaib, ya, mereka mengejek nabinya, ya, memperolok-olok nabinya, ya. Di antaranya dalam ejekan mereka yang Allah telah sebutkan dalam surat Hud di ayat ke-87, qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Wahai Syuaib, apakah salatmu, yakni ibadahmu, ya, memerintahkan engkau, mengajak engkau agar kami meninggalkan apa-apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Subhanallah, ya. Mereka mengatakan, wahai Syuaib, apakah salatmu, ya, itu membuat kamu memerintahkan kami agar kami meninggalkan apa-apa yang disembah oleh nenek moyang kami, ya. Au naf'ala fi amwalina ma nasya'u, atau kami akan berbuat sekehendak hati terhadap harta-harta kami. Ya, innaka la antal halimur rasyid, sungguhnya engkau, padahal engkau adalah orang yang lembut dan juga orang yang cerdas, kata mereka kaumnya. Subhanallah, dalam bentuk ejekan. Naam. Kemudian apa, ya, ataupun di antara bentuk,
ya, jawaban kaum Syuaib kepada dakwah nabinya. Di antaranya mereka mengatakan, qalu ya Syuaib, mereka mengatakan, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul, kami tidak paham apa yang engkau katakan, ya, kami tidak paham apa yang engkau dakwakan selama ini. Subhanallah, ya. Wa inna lanaraka fina dhaifan, yang kami tahu kamu adalah orang yang dhaif, yang lemah di antara kami. Subhanallah. Walaula rahtuka larajamnaka, kalau bukan karena keluargamu, kami sudah pasti akan merajam engkau. Subhanallah, ya, karena bukan karena keluarganya, karena masih ada keluarga Nabi Syuaib, ya, mereka akan merajam Nabi Syuaib. Wa ma anta alaina bi aziz, dan kamu bukan orang yang mulia di sisi kami. Ya, ini jawaban daripada kaumnya, ya. Mereka memperkecil Nabi Syuaib, mengecilkan Nabi Syuaib, ya. Subhanallah, mengatakan bahwasanya dia tidak paham, mereka tidak paham apa yang diseru oleh Nabi Syuaib selama ini. Dan Nabi Syuaib adalah termasuk orang-orang yang rendah, yang lemah. Nah, kemudian mereka juga mengatakan bahwa Nabi Syuaib ini orang yang terkena sihir, ya. Dalam surat Syu'ara ayat ke-175 Allah Ta'ala firman, qalu innama anta minal musahharin, mereka kaum Nabi Syuaib penduduk Madian mengatakan, ya, sesungguhnya engkau wahai Syuaib adalah orang yang terkena sihir. Wa ma anta illa basarun mithluna wa inna dunnuka laminal kadhibin, ya, dan tidaklah engkau kecuali orang biasa seperti kami, dan kami mengira engkau adalah termasuk orang-orang pendusta. Fa'asqit alaina kisafan minas sama, maka mereka pun meminta kepada Nabi Syuaib, ya, wahai Nabi Syuaib, wahai Syuaib, turunkanlah atas kami, turunkanlah kepada kami kisafan minas sama, gumpalan dari langit, awan, in kunta minas shadiqin, jika engkau benar-benar termasuk orang-orang yang jujur, termasuk orang-orang yang sidik, ya, jika engkau benar bahwasanya engkau adalah nabi, turunkanlah gumpalan awan kepada kami. Yang mana mereka sebelumnya ditimpa musim panas, ya, mereka minta agar diberikan mukjizat dalam bentuk gumpalan awan yang akan menghujani mereka. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, maka Allah Ta'ala kirimkan adab kepada mereka. Allah Ta'ala kirimkan awan kepada mereka. Di antara bentuk adab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Syuaib, penduduk Madian, ada 3 yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, ya. Yang pertama dalam bentuk rajafah, dalam bentuk gempa, ya, yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Quran dalam surat Hud, ya. Di antara dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala firman, fa akhadathumur rajafatu fa asbahu fi darihim jasimin, maka mereka pun ditimpa gempa dan mereka jadi mayat-mayat di rumah-rumah mereka. Kemudian, ya, di dalam surat Hud Allah Ta'ala sebutkan adab yang Allah Ta'ala timpakan kepada kaum Nabi Syuaib dalam bentuk soyha, dalam bentuk suara yang menggelegar, ya. Walamma jaa amruna, dan ketika datang adab yang kami janjikan, najjayna Syuaiban, kami selamatkan Syuaib, walladina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman dengannya, birahmatin minna, ya, yang merupakan rahmat daripada kami, wa akhadalil ladina dzalamu sayha, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim itu sayha, yakni suara yang menggelegar, fa asbahu fi diyarihim jasimin, dan mereka pun bagaikan mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Nah, kemudian ketiga disebutkan dalam surat Syu'ara bahwasanya mereka diliputi awan, ya, yang mereka minta agar Nabi Syuaib mengirimkan awan kepada mereka yang akan menurunkan hujan, ya. Fakadzabuhu, mereka mendustakan dia, yakni Syuaib. Fa akhadahum adabu yaumidzullah, maka kami timpakan kepada mereka adab di hari di mana mereka dinaungin awan. Innahu kana adzaba yaumin adzim. Subhanallah, awan yang mereka, ya, lihat menggumpal, ya, di atas mereka begitu gembiranya, mereka bersorak ketika, ya, sebelumnya mereka kekeringan, ya, diliputi hawa panas, ya, ketika melihat awan mereka begitu girangnya. Akan tapi awan yang turun kepada mereka bukanlah hujan, yang turun kepada mereka yakni api yang menyambar-nyambar. Subhanallah. Jadi adab yang ditimpa kepada kaum Syuaib dalam bentuk awan, yang mana awan tersebut yang menurunkan api
yang menyebabkan mengeluarkan suara yang menggelegar, ya, yang menyebabkan terjadinya gempa di bumi. Jadi adab mereka dari atas dan dari bawah. Dari atas mereka disambar-sambar dengan, ya, api yang keluar yang datang daripada awan yang di atas, kemudian suara yang menggelegar, ya, dan juga dari bawah mereka terkena, yakni gempa yang dahsyat. Maka binasalah kaum Nabi Syuaib, ya, Ahlul Madian. Subhanallah. Dan Syuaib yang disebutkan dalam kisah Nabi Musa yang sebagaimana dahulu kita kisahkan, ya, bukan Nabi Syuaib, ya. Syuaib yang yang dia memiliki dua putri, yang salah satunya menikah dengan Nabi Musa alaihissalam, adalah bukan Nabi Syuaib, karena jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa jauh sekali, ya. Nah, Allah Ta'ala alam sawab. Kemudian Allah Ta'ala juga kisahkan bagaimana Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya setelah mereka diadab dengan adab yang dahsyat, ya. Fatawalla anhum, maka Nabi Syuaib pun menoleh kepada mereka. Waqala, dan beliau berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablagtukum risalati rabbi, aku telah menyampaikan risalah daripada Rabbku kepada kalian. Wa nasahtu lakum, dan aku telah menasihati kalian. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, bagaimana mungkin aku akan bersedih terhadap orang-orang yang kafir. Subhanallah. Wah, ya Allah Ta'ala muliakan, ya. Inilah sedikit diantara yang bisa kita sampaikan kisah tentang Nabi Syuaib, dan juga bagaimana kesudahan bagi penduduk Madian yang mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini, menyekutukan Allah Ta'ala, ya, mengurangi timbangan, ya, merugikan orang lain, hak-hak mereka ambil, dan juga mereka juga ya menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala, merampok, dan juga yang lainnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.